Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru saja bergabung. Semoga semuanya dalam lindungan Allah. Salam kenal. Dan semoga semuanya dilancarkan urusannya. Seperti biasa teman-teman, setelah melakukan rutinitas pagi, saya sempat menyimak pelajaran begitu ya, sebagai pengingat untuk diri sendiri. Nah, kali ini saya belajar tentang menyayangi diri sendiri. Penting nggak sih teman-teman menyayangi diri sendiri ya? Saya ingat waktu awal menikah dulu, orang tua saya, terutama ibu saya, menasihati saya untuk mencintai diri sendiri. Sebagai seorang istri harus mencintai diri sendiri begitu ya. Ya, diminta untuk merawat rambutnya lah, diminta untuk merawat badannya lah, dan sebagainya begitu ya. Walaupun pada prakteknya saya tidak selalu begitu ya, karena apalagi seketika menjadi seorang ibu tuh banyak ngalahnya gitu ya. Anak dululah, suami dululah, keluarga dululah, kita belakangan. Tapi ternyata teman-teman, tidak selalu begitu ya, tidak harus selalu begitu. Kenapa? Karena kita, badan kita, diri kita punya hak atas diri kita ya. Jadi kita harus mencintai diri kita. Bagaimana kita akan mencintai orang lain sementara kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri? Harapannya ketika kita memberi, maka ada yang harus diberi. Artinya mempunyai sesuatu yang bisa diberikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sangat penting untuk mencintai diri sendiri. Nah, apa saja cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencintai diri sendiri? Ini tadi yang saya pelajari, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita tidak sedang berkompetisi dengan orang lain ya, tidak sedang berlomba dengan orang lain, tetapi kita sebenarnya sejatinya itu sedang berlomba dengan diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu dibandingkan dengan diri kita di hari yang lalu gitu ya. Kalau kita sedang melihat orang lain itu sebagai penyemangat saja, tapi tidak dalam rangka berlomba-lomba dengan orang lain dalam artian akhirnya mengorbankan diri sendiri untuk mendapat nilai lebih, itu tidak. Tetapi dalam langkah berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan itu sangat dianjurkan ya teman-teman. Tetapi untuk kita melihat orang lain kemudian ingin merasakan seperti orang lain, itu tidak seluruhnya benar begitu ya. Jadi compare-nya itu, membandingkannya adalah kita dengan hari yang lalu, kita dengan masa yang lalu, mungkin dengan hari kemarin begitu ya. Yang kita, jadi kalaupun orang lain ibaratnya berlari dengan jarak 5 kilo, kalau kita bisa 7 kilo misalnya, bisa nggak itu 7 kilometer ya, maka kita membandingkan dengan diri kita yang lalu. Jangan kemudian orang lain masih segitu kok, saya sudah cukup banyak. Itu tidak begitu, tapi kita dengan diri kita yang lalu. Atau sebaliknya begitu, ketika orang lain mencapai capaian yang sedikit, kemudian kita ikutan sedikit atau memaksakan diri untuk ikut lebih banyak padahal kita mungkin belum sama kondisinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu akan membuat menjadi mudah patah semangat karena tidak sesuai dengan diri kita begitu. Kemudian selanjutnya, pilihlah dengan pilihan yang baik dalam memutuskan sesuatu. Ketika kita milih sesuatu, maka pilihlah yang terbaik bagi kita. Dengarkan hati nurani kita, dengarkan kebutuhan kita, dengarkan harapan-harapan kita dan cita-cita kita gitu. Barangkali orang memilih sesuatu A, belum tentu A itu baik bagi kita, atau B belum tentu baik bagi kita. Karena setiap orang itu tadi ya punya harapan masing-masing, punya goal masing-masing, punya cita-cita masing-masing. Nah, harapannya kita ini memilih pilihan-pilihan yang memang mendukung dengan cita-cita kita dan harapan-harapan kita, sehingga tidak sia-sia, tidak capek melakukan sesuatu yang akhirnya tidak berguna bagi kita. Seperti itu ya teman-teman. Tadi tips yang kedua, pilihlah dengan hati yang sesuai dengan jiwa kita, sehingga kita senang, sehingga mendukung kehidupan kita semuanya. Karena kita diciptakan berbeda-beda itu tadi ya teman-teman. Sehingga dengan kita memilih pilihan-pilihan kita akan mempunyai perasaan senang, positive feeling, positive thinking gitu ya. Jadi semua perasaan pikiran kita tenang karena kita memilih sesuai dengan diri kita. Kemudian yang selanjutnya,
hindari merugikan diri sendiri. Apakah ada orang yang merugikan diri sendiri? Banyak begitu ya. Bahkan itu adalah tipikal manusia yang senang dalam kerugian gitu ya. Kalau sebagai seorang muslim kita tahu gitu ya bahwa manusia itu senang memilih kepada kerugian, kecuali orang-orang yang tolong menolong dalam kebaikan, saling yang baik-baik begitu ya. Orang-orang yang bertakwa, yang orang-orang yang beriman, yang kemudian memilih tidak merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri itu apa saja? Misalnya tadi saya juga baca sebuah artikel tentang jangan menjadi musuh bagi diri sendiri. Apakah bisa menjadi musuh bagi diri sendiri? Iya gitu. Banyak orang yang kemudian menjadi musuh bagi diri sendiri, misalnya memanjakan sifat buruknya, kemudian melakukan hal-hal yang merugikan dirinya, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang gitu ya. Misalnya sudah tahu kalau kurang istirahat itu tidak baik, tetap tidak istirahat, misalnya seperti itu. Sudah tahu kalau terlalu banyak stres merugikan diri sendiri, masih senang mencari hal-hal yang membuat stres berlebihan begitu ya. Nah seperti itu. Kemudian makanan, sudah tahu makanan yang halal ini seperti ini, yang haram seperti ini, kemudian masih mengkonsumsi yang merugikan diri sendiri dan sebagainya. Nah ini secara fisik kita manusia bisa merugikan diri sendiri, secara non fisik pun bisa begitu ya. Termasuk diantaranya melakukan kesalahan-kesalahan berulang, atau mungkin bahasa kasarnya dosa-dosa berulang ya. Itu adalah merugikan diri sendiri atau menzolimi diri sendiri. Nah biasanya ketika orang sudah menzolimi diri sendiri akan ada kegelisahan, akan ada kehampaan, yang itu justru akan berpengaruh kepada jiwa manusia itu sendiri. Nah kalau bagian jiwanya, hatinya, bagian dalamnya itu sudah tidak pada fungsinya, mungkin banyak gelisahnya karena akibat dari kesalahan-kesalahannya itu tadi ya, banyak merugikan orang lain, yang kembali lagi sebenarnya juga merugikan diri sendiri, itu akan berefek kepada dirinya sendiri gitu ya, bahkan bisa jadi berefek pada fisiknya. Jadi seperti itu teman-teman. Yang ketiga tadi, untuk menghindari sesuatu yang merugikan diri sendiri, apalagi orang lain begitu ya, kepada diri sendiri saja kita nggak boleh. Kemudian selanjutnya, mempunyai sesuatu yang spesial, yang sangat mungkin dinilai kecil tapi sesungguhnya besar, ya ini apa? Bersyukur. Mempunyai semangat bersyukur yang tinggi. Ini adalah bagian dari mencintai diri sendiri ya. Dengan kita bersyukur maka akan tumbuh sikap-sikap positif, akan menjadi. Jadi kalau yang saya pelajari ya, beberapa manfaat dari bersyukur itu diantaranya dia baik untuk kesehatan, baik untuk hati, baik untuk pandangan sosial ataupun pribadi. Artinya gini, mungkin saya akan menyingkatnya menjadi 6H ya. Happy untuk kebahagiaan, health untuk kesehatan, kemudian healing untuk mengobati sesuatu yang ada dalam dirinya, kemudian honorable, kemudian humble, humanity ya. Saya membagi jadi 6. Mungkin kapan-kapan kalau ada waktu bisa kita bahas gitu ya. Itu kalau kita punya syukur. Kemudian yang selanjutnya, tetap belajar. Semangat untuk tetap belajar. Orang itu kan hidup dengan aneka rupa ya. Kadang mengalami kesalahan, kadang mengalami kebuntuan, kadang mengalami terjatuh. Nah ketika orang sudah menyayangi diri sendiri, dia siap untuk belajar. Gak apa-apa kemarin gagal, kita coba lagi. Belajar terus dan melihat orang lain di sini ya sebagai inspirasi. Kita belajar dari orang lain yang lebih baik, lebih sukses. Ini di sini boleh kita compare-nya di sini, bukan dalam rangka pingin seperti orang lain, tapi kita mencari inspirasi dari orang lain dengan banyak belajar dari orang-orang yang lebih dulu sukses, orang yang lebih dulu berhasil mencintai dirinya sendiri. Nah ini kita perlu melakukannya ya teman-teman semuanya. Dengan kita tetap belajar, maka kita akan tahu di mana letak kesalahan kita, dan kita akan tahu di mana bagaimana memaksimalkan peran-peran kita dalam mencintai diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang selanjutnya, punya waktu untuk diri sendiri ya. Kita punya waktu untuk orang lain, maka kita juga harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Bisa jadi dengan menyalurkan hobi kita, melakukan yang kita cita-citakan dan sebagainya. Mungkin olahraga, mungkin melakukan kesenangan. Yang suka memasak silahkan masak, yang suka berenang silahkan berenang dan sebagainya. Beri waktu
untuk kita sendiri bersenang-senang dengan diri kita sendiri. Beri waktu hanya sebagai jeda dan sebagai hiburan, sebagai kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasar manusia untuk istirahat, untuk rileks, untuk menyenangkan dirinya sendiri sehingga dia punya energi yang lebih untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, memberikan manfaat yang banyak atau manfaat yang lebih atas apa yang kita punya. Jadi atas apa yang kita punya itu kita berikan manfaat yang lebih. Karena kan memberi dan menerima itu sangat menggembirakan. Memberi ya, memberi dan menerima itu lebih enak dirasakan memberi. Silahkan mungkin teman-teman praktekkan begitu ya. Ketika teman-teman dapat sesuatu dari orang lain, bagaimana rasanya? Dan ketika teman-teman bisa memberi orang lain, bagaimana rasanya? Saya yakin gitu ya, lebih enak memberi dibanding menerima. Nah, memberi itu kan tidak hanya perkara harta benda begitu ya. Memberi adalah cara kita berbagi, entah itu ilmu, entah itu tenaga, entah itu senyuman, entah itu wajah yang bahagia, itu adalah bagian dari memberi. Nah, cara kita mencintai diri kita sendiri adalah dengan memberi kepada orang lain. Karena akan ada kebahagiaan dalam diri kita. Pertama, kedua akan ada reward atau hadiah yang akan kita dapatkan di akhir nanti begitu ya. Kalau kita sebagai orang yang beriman, percaya bahwa ada hidup setelah kematian, maka kita akan mendapatkan hadiah-hadiah itu, pembalasan dari apa yang sudah kita lakukan di kemudian hari. Itu adalah cara kita mencintai diri kita sendiri, menyiapkan hidup yang lebih baik. Nah, itu tadi ya teman-teman, beberapa tips yang saya pelajari pagi hari ini tentang mencintai diri sendiri. Ini pengingat buat saya supaya semangat untuk tetap mencintai diri sendiri. Nah, dengan kita mencintai diri sendiri, kita akan hidup bahagia, kita akan optimal, kita selesai dengan diri kita, dan kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah orang lain kalau diri kita sendiri belum selesai. Walaupun itu terus berproses, karena hidup itu kan macam-macam ya ritmenya, dan tetap harus semangat untuk mencintai diri sendiri apapun yang terjadi. Insya Allah kita semua dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menjadi seorang yang berguna bagi satu sama lain, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebenarnya sedang menyemangati diri saya sendiri supaya terus mencintai diri sendiri, sehingga saya bisa memberikan lebih banyak cinta kepada orang-orang di sekitar saya begitu ya. Demikian, bila banyak salahnya mohon maaf, ada benarnya datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.